yang tidak terkena dampak setelah beberapa kali krisis. Kita harap kita nggak akan pernah lagi menghadapi krisis, asal kita bisa betul-betul memperlakukan sistem kita dengan lebih terbuka, transparan, dan akuntabel tadi. Nah, untuk konsep logical framework ini saya hanya ingin mengilustrasikan saja gampang. Begini, logical framework itu dia mengenal ada 5 elemen yang disebut, kalau yang udah tahu nanti boleh kita diskusi. Input, output, hasil atau result, benefit, dan impact. Jadi orang kan suka tanya, itu apaan sih, kayak kok pusing amat kayak begitu. Tapi ternyata dengan sistem yang seperti ini, di hibah Amerika itu pun mereka pakai. Jadi mereka bilang, saya mau bantu ini untuk nutrisi. Terus dia tanya, what will be the impact of if I'm going to give you 200 million US dollar? Karena dengan uang 200 dolar mereka pengen tahu setelah 5 tahun apa yang bisa kita lihat. Bahwa orang anak Indonesia mungkin yang kurang gizi angkanya makin turun, kemudian kecerdasannya makin naik dan macam itu akan dimonitor. Dan untuk bisa memonitor ini harus ada yang kita sebut baseline. Jadi harus ada dasarnya dulu. Yang kita mau mengukur terhadap apa gitu, jangan main ukur-ukur aja. Nah ini sama. Nah saya ilustrasikan yang paling gampang, kalau saya punya uang 10.000 itu sebagai input, saya ingin membeli nasi 1 bungkus. Puasa Pak. Puasa. Oh oke. Nanti dibeli nasi, dimakannya sore ya Bu ya. Saya beli nasi 10.000, saya beli. Tapi sekarang karena saya puasa saya taruh Bu. Itu outputnya apa? Outputnya adalah sebungkus nasi. Tapi doesn't mean anything. Saya punya uang udah saya belanjakan, tapi nasinya begini aja 10.000. Kalau gitu resultnya apa? Outcome yang saya rasa. Nanti buka puasa saya makan dulu nasi, perut saya menjadi kenyang. Itulah yang saya sebut menjadi result. Jadi perut saya kenyang, itu adalah resultnya. Nah kalau gitu dampaknya apa? Dampaknya badan saya jadi kuat, sehat, tidak lemas lagi. Saya bisa ngojek, misalnya begitu. Sehingga itu yang menjadi produktivitas saya jadi naik. Nah ini analogi yang gampang itu sama di perencanaan juga nanti begitu. Sama terus misalnya kita punya uang 10 juta dibeli semen, kalau semen itu ditaruh nggak jadi apa-apa. Tapi begitu semennya itu diaduk, dijadiin temboknya diperbaiki, keluarlah result. Tapi setelah result apa? Mungkin ruangannya menjadi lebih enak, orang jadi belajarnya lebih nyaman dan seterusnya, sehingga otaknya semua makin cerdas. Kemudian karena dia cerdas, alternatif pemikirannya macam-macam. Nah jadi konsep logical framework ini terus terang sampai sekarang dipakai di mana-mana, di World Bank, di ADB, di Islamic Bank, dan itu di-develop memang di Amerika awalnya. Yang berikut, nah kalau saya katakan tadi rencana, kalau kita punya uang 1 kontainer, saya nggak usah pakai rencana, saya belanja aja terus, beli rumah, beli mobil. Tapi justru yang menjadi kendala adalah adanya keterbatasan, resource and flow. Jadi di amplop ini duitnya cuma berapa? Kalau di duitnya di dalam amplop itu hanya ada 10 juta, ya jangan belanja lebih dari 10 juta. Begitu, karena kalau kita belanja dari 10 juta boleh, artinya kita harus berhutang. Kalau kita berhutang, apakah hutang tadi bisa mendatangkan produktivitas yang lebih tinggi untuk membayarnya kembali? Kalau itu bisa, fine, nggak jadi masalah. Makanya sekarang Amerika didera oleh macam-macam masalah karena hutang mereka itu udah 100% dari PDB-nya Pak sekarang Amerika. Indonesia, alhamdulillah kita cuman 25%. Itu pun udah dimarah-marahin terus sama LSM. Dikatakan jangan berhutang. Sekarang Eropa hampir semuanya di atas 60%. Jepang di atas 100%. Irlandia 170%. Inggris 130%. Semuanya di atas 100% dari PDB. PDB itu kan kegiatan ekonomi keseluruhan. Nah hutang itu lebih banyak daripada itu. Bayangkan, jadi setiap manusia memikul beban sebesar itu. Nah, jadi di sini resource and flow, maksimum uang yang kita punya itulah yang menjadi ancar-ancar. Nah, di dalam Remstranya USU, saya melihat data, ada 2 data soalnya. Ini juga saya mau tanya,
di sini adalah data berdasarkan previous evidence. Jadi pada tahun 2007 katanya USUK mungkin ini mendapatkan uang 303 miliar. Kemudian 2008 344 miliar. Tahun 2009 508 miliar. Itu kalau memang itu yang diartikan dalam reportnya Renstra USU. Terus yang di bawah ini kalau berdasarkan prediksi. Nah, pada tahun 2010 hanya dibutuhkan 186. Jadi artinya pada tahun 2009 misalnya income-nya 508 dan pada tahun 2010 hanya dibelanjakan 186, itu sisanya masih banyak. Jadi uangnya itu sebenarnya masih banyak. Jadi mungkin disimpan di tabung. Nah, jadi di sini ada dua data yang nanti mungkin perlu klarifikasi. Jadi yang satu based on pola belanja yang lama, yang kedua berdasarkan pola income yang datang. Nah, di sini kelihatannya belum ketemu. Jadi mungkin karena jumlahnya nggak ketemu, saya asumsikan ada saving. Jadi sebagian uang itu ditabung. So that's my assumption. Oke, yang berikut. Nah, jadi apakah nanti kita mau pakai previous evidence atau pakai prediction? Dan ini kalau kita mau misalnya uang yang kita dapat 100 dan kita belanjakan 100, ya baik-baik aja. Jadi pas gitu. Tapi kalau kita mau belanjakan lebih besar, berarti kita harus bisa menutup dengan defisit. Kalau menutup dengan defisit, kita harus tanya defisitnya datang dari mana. Sama dengan negara, pemerintah. Kita kan biasanya kalau pemerintah bilang kita mau defisit 2%, tanya sama DPR bilang tidak boleh, turunin 1,6%. Oke, kita bilang 1,6%, dari mana? Kita bilang kita jual obligasi. Jual obligasi bisa di dalam negeri, bisa di luar negeri.